Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berjumpa lagi dalam pendidikan agama dan dipekerti. Untuk pertemuan kali ini, insya Allah kita akan bahas tentang makna kandungan surah Al-Kafirun. Anak sekalian, sebelum kita membahas tentang makna dari surah Al-Kafirun, mari kita baca dulu dan mengartikan dari surah Al-Kafirun tersebut. Ayat 1, Qul ya ayyuhal kafirun, yang artinya katakanlah hai orang-orang kafir. Ayat 2, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ayat 3-nya, wala antum abidu nama a'bud, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Ayat 4, wala ana abidum ma abattum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Ayat 5, wala antum abidu nama a'bud, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Ayat ke-6, ayat terakhir, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untuklah agamaku. Nah, itulah anak-anak arti dari surah Al-Kafirun. Baik, sekarang kita menginjak pada makna atau kandungan dari surah Al-Kafirun. Al-Kafirun artinya yaitu orang-orang kafir. Surah Al-Kafirun terdiri dari 6 ayat. Diturunkan di kota Mekah. Mengapa? Karena tergolong surah Makkiyah. Surah Al-Kafirun yaitu surah ke-109 dalam Al-Quran. Anak-anak sekalian, ada kandungan dari surah Al-Kafirun. Yang pertama, menolak tegas ajakan kaum kafir Quraisy untuk menyembah berhala, walau sesaat dan dengan tujuan apapun. Jadi yang pertama, surah Al-Kafirun ini menolak tegas dari ajakan orang-orang kafir Quraisy di zaman Rasulullah. Rasulullah disuruh menyembah berhala. Maka turunlah surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah, wahai orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Rasulullah bahwa katakanlah hai Muhammad kepada orang-orang kafir bahwa aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Yang keduanya yaitu menegaskan bahwa tidak ada campur aduk antara perkara dalam akidah. Jadi surah Al-Kafirun ini menegaskan tidak ada campur aduk dalam akidah atau dalam sebuah ibadah. Makanya dalam ayat terakhir dikatakan lakum dinukum waliyadin, untukmu agamaku dan untukkulah agamaku. Jadi sekali lagi menegaskan tidak ada campur aduk dalam masalah akidah dan ibadah, tergantung kepada keyakinan dan kepercayaannya agama masing-masing. Kalau kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita,
Maka kita pun harus menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjauhi dan tidak melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengikuti ibadah-ibadah agama lain. Nah, itulah makna dari surah Al-Kafirun. Yang terakhir, anak-anak sekalian, ini sebagiannya yaitu mengajarkan toleransi untuk tidak memaksa orang lain dalam akidah dan ibadah. Agama sebagai pilihannya dan semua orang akan mendapatkan balasan sesuai pilihan yang diambil. Jadi anak-anakku sekalian, surah Al-Kafirun ini menjelaskan bahwa toleransi dalam beragama, tidak saling memaksakan dalam beragama, terutama di negara kita yaitu di Indonesia. Ada beberapa agama yang diyakini, yang dianut oleh bangsa kita, seperti agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan yang lainnya. Maka sudah dijelaskan dalam Pancasila, yaitu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Makanya ketuhanan yang Maha Esa ini, karena di negara kita ada beberapa agama, ada beberapa keyakinan. Jadi intinya dari surah Al-Kafirun ini adalah satu, toleransi antar umat beragama. Maksudnya saling menghormati, saling menghargai perbedaan keyakinan, ibadah, dan akidah. Kita sebagai umat muslim tidak boleh mengejek, tidak boleh menghina ajaran agama luar Islam. Nah, inilah yang disebut dengan toleransi antar umat beragama. Kenapa? Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi toleransi di sini masing-masing keyakinan, masing-masing akidah, dan masing-masing agama. Intinya kita harus saling menghargai dan harus saling menghormati antar umat beragama. Terutama menghargai, menghormati dalam masalah akidah dan ibadah. Mengapa? Karena semua orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan keyakinannya masing-masing nanti di akhirat. Nah, sekali lagi anak-anak sekalian, Bapak berpesan dalam surah Al-Kafirun ini, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukkulah agamaku. Jadi intinya kita harus saling menghormati, saling menghargai antar umat beragama. Terima kasih anak-anak sekalian. Pertemuan hari ini cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Tutup dengan doa. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.